Atau maka kata Allah, kalau subuh datang, jangan diam juga, bergeraklah. Itu maka iza asfar. Kalau engkau bergerak di pagi hari, Allah bukakan semua pintu kebaikan. Itu rahasianya, Ibu ya. Kenapa walaili iz wasubhi iza? Untuk memberi isyarat kalau malam datang, kita tidak boleh bergerak lagi. Kecuali memang itu sesuatu yang darurat. Misalnya Bapak Ibu dokter perawat yang dinas di rumah sakit, yang memang dinas malam. Kalau tidak boleh dinas malam, kau mati pasien tu kau. Itu darurat. Tapi yang tak darurat, kalau sudah malam, segeralah tidur. Karena tidur itulah ketenangan hati. Tapi kalau siang, sejauh-jauhnya bergerak. Makanya dimatkan iza asfar. Agar kita bergerak. Habiskan tenagamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu sidang taklim yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumah-Nya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini, dalam rangka mensucikan jiwa kita dari dosa. Karena kata Allah ya, di surat Abasa ayat 1 sampai 3, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi itu ayat Bapak Ibu, itu Nabi ditegur karena ada sahabat yang buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ini sahabat rajin pelajar, rajin mendatangi majelis-majelis Nabi. Suatu hari Nabi sedang memberikan arahan, nasihat ke tokoh-tokoh Quraisy. Nabi berharap ini orang masuk Islam. Tiba-tiba Abdullah datang nyelonong minta nasihat. Beri saya nasihat ya Rasulullah. Karena Nabi merasa kurang nyaman dengan sikapnya Abdullah, maka Nabi agak masam wajahnya. Lalu Nabi berpaling wajahnya. Maka ditegur Allah, jangan kau bermuka masam, jangan kau berpaling wajah ketika ada yang datang bertanya mencari ilmu. Karena dia yang datang mencari ilmu itu untuk mensucikan dirinya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi ibu-ibu kalau datang ke pengajian itu bukan cari ilmu, cari kebersihan jiwa. Itu makanya Bapak Ibu kalau kita di pengajian ini ya, itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu pasti itu. Ya, jadi kalau kita di pengajian ini semua dosa kita diampuni oleh Allah. Karena ya zakah, disucikan. Ya, hati kita dibersihkan dari dosa-dosa. Itu kenapa tujuan kita belajar tuh bukan untuk pandai, bukan untuk jadi orang hebat, jadi ulama, supaya jiwa kita bersih. Ya, itu makanya kalau Bapak Ibu sudah duduk di pengajian, maka hatinya terasa tenang. Itu maka takantuk lalu tu tando dosa lah diampuni dia. Ciri-ciri orang tak berdosa lalu murah. Ciri orang tak berdosa tu asal murah lalunya dia mah duduk tak kalok, dia mah duduk tak kantuk. Tu tanda ibu kau tak berdosa itu. Gitu. Apalagi kok lebih salo bakaru sabia dengan ceramah tu lah rahsia mana tu. Boleh. Lah menunggu mati wana saya tu, mati ke surga langsung tu ya. Nah, itulah hebatnya kita datang ke pengajiannya untuk mensucikan jiwa. Kalau ilmu kan tanyanya ke Google, Chat GPT, AI ya. Sadonya tunjukan tu. Kalau kau cari ilmu, dah perlu payah duduk sekolah. Rumah saja. Ambil apa tu tanya ke Chat GPT atau AI itu. No tunjukan sado eko tu. Tapi ibu datang ke sini untuk apa? Mensucikan jiwa kita. Makanya kalau datang ke pengajian tu dihitung langkah kakinya. Satu langkahnya kata Nabi setahun salat malamnya. Memang
Itulah hebatnya kita duduk pengajian ini. Lagian saya juga tidak menuntut banyak ke Bapak Ibu itu. Karena Bapak Ibu kan pensiun rata-rata. Ya pangana aku ndak apa leh. Kan? Ndak menangkuk jadi. 10 di kecian sabale apa lupa ya. Lasa panjang tu mengecek panjangnya tu mah itu. Saya ndak menuntut banyak, ndak bah. Bahkan kalau ambo ceramah tu lalu langsung dah ya bah, cubalah. Nah baiklah Bapak Ibu ya, pagi ini kita akan bahas surat Al-Mudassir surat 74 ya, surat Al-Mudassir 74 ayat 33 34 ya. Al-Mudassir salah 34 35 ya. Ya 34 35 atau 33 salah 33 34. Kita akan bahas surat Al-Mudassir ini ya. Surat Al-Mudassir 74 ayat 33 34. Nanti akan kita setalikan dengan surah Al-Fajr. Al-Fajr itu 89 ayat yang ke-4. Nah, ini satu paket nih pembahasan kita nih. Surat Al-Mudassir ayat 3 dan 4 dan Al-Fajr ayat yang ke-4. Kita baca surat Al-Mudassirnya. Apa kata Allah di Al-Mudassir 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal laili iz adbar. Lalu was-subhi iza asfar. Itu kata Allah itu ya. Jadi Allah bersumpah demi malam apabila telah berlalu. Adbar ni lewat nih ya. Demi siang subuh, was-subhi iza asfar apabila telah terang. Jadi ini Allah bersumpah dengan dua waktu ya. Ada waktu malam ya, ada waktu subuh. Nah subuh ini maksudnya awal pagi ya, siang. Nah coba Bapak Ibu perhatikan ya pembahasan kita nih. Ketika Allah bersumpah demi malam, maka keterangan malam iz adbar. Demi malam ketika telah berjalan, maksudnya berlalu. Ketika Allah bersumpah demi pagi was-subhi, maka keterangannya iza asfar, ketika sudah terang. Nah, iz dan iza itu sama-sama zaraf zaman namanya Ibu ya. Zaraf zaman itu artinya keterangan waktu. Ketika artinya ketika itu keterangan waktu. Saya pergi ketika dia sedang marah. Maka ketika itu apa artinya? Pada waktu. Begitu kan? Saya pergi ketika dia sedang marah. Itu artinya saya pergi pada waktu dia sedang marah. Maka ketika itu dalam bahasa Arab zaraf zaman atau keterangan waktu. Jadi iza sama-sama keterangan waktu ketika artinya bila malam demi malam ketika sudah berlalu, demi pagi ketika sudah terang. Nah, itu terjemahannya itu tuh. Nah, cuman pertanyaannya, kenapa ketika Allah bersumpah demi malam, keterangan waktunya itu iz dengan mensukunkan zal, mati zalnya. Ini namanya sukun. Ya, ini namanya sukun. Mati, sukun. Ketika Allah bersumpah demi siang, subuh, maka keterangan waktunya iza dengan berharakat zal, iza dan mat panjang.
Ini namanya mutaharrikah. Yang ini namanya berharkat. Dan mat itu artinya panjang. Iza. Kalau iz sukun dan tidak panjang. Iz. Artinya sama ibu ya. Artinya sama itu. Cuman maknanya tidak sama itu. Tidak sama itu. Pertanyaannya, kenapa malam itu zaraf zamannya sukun? Iz. Kenapa siang, pagi, subuh zaraf zamannya mutaharrikah? Mat. Ini bentuk yang begini, bacaan yang sekecil itu, jangan Bapak Ibu anggap tidak ada pesan itu. Itu ada pesan. Al-Quran begitu detailnya. Pesan tidak mesti lewat kata-kata. Pesan Allah bisa sampai lewat simbol-simbol bahasa. Ya. Jadi Al-Quran itu menyampaikan pesan bukan dengan kata-kata saja, dengan simbol atau bunyi-bunyi. Ada bunyi-bunyi yang berbeda. Nah, salah satunya bedanya malam dan siang. Malam itu sukun, iz. Pagi itu berharakat, iza. Kenapa begitu? Kenapa malam disukunkan keterangannya? Sukun apa artinya? Mati ya. Sukun itu artinya diam, tenang. Orang mati maka disebut sukunnya lah, dapat garik lah. Itu. Kalau menggarik itu mati namanya itu. Jadi sukun itu artinya tidak bergerak. Lawannya berharkat, bergerak. Harakah kok bergerak artinya. Kalau dia tidak bergerak lagi, sukun. Ini Bapak Ibu berharkat kan? Ba. Ini bi. Ini bu. Ini tidak bergerak dia lagi itu. Berarti dia sukun namanya itu. Sukun dia ya. Kenapa malam disukunkan oleh Allah? Kenapa siang diharakatkan oleh Allah? Karena Allah meminta kalau sudah malam jangan bergerak lagi. Itu maksudnya. Kalau sudah malam matilah. Sukun. Sukun. Jadi malam itu tidak boleh bergerak lagi. Malam itu waktu kita sakinah, sukun, tenang. Lawannya harakah tadi. Itu rahasianya makok malam kok dia agi apa ndak dia agi cahaya loh, kalam. Bakok malam dia agi kalam, ndak dia agi cahaya supaya ndak menggarik boleh. Nyawak menggarik kok dek nampak yo kok begitu. Kalau ndak nampak si Allah aja itu tagak selai. Dulu kan kalau kalam ke tu Pak, manuang duduk lah kan kalau. Itu maka malam digelapkan. Ya, kenapa malam digelapkan oleh Allah? Supaya kita tidak bergerak lagi. Itu rahasianya tu. Karena malam itu mesti sukun. Sukun tu artinya diam. Ada hal yang menarik. Di surah Al-Fajr ya. Di ayat keempat surah Al-Fajr itu, wal laili, ini masa malam juga ya. Wal laili iza yasar. Itu ya. Wal laili iza yasar. Apa arti yasar Ibu? Yasar itu artinya berjalan. Ya, malam itu dia berjalan nanti menuju siang, itu maksudnya itu. Siang berjalan menuju malam. Begitulah perputarannya. Malam itu nanti akan bergerak berjalan menuju siang. Siang itu nanti bergerak pula berjalan menuju malam. Itu hari begitu. Jadi yasar, yasar itu Ibu bahasa aslinya yasri. Dari kata sara. Jadi di sini ada ya yang yasri wal laili iza yasri. Di kata sara, asra bi abdihi. Karena sara itu artinya berjalan malam. Berjalan malam itu bahasa Arabnya sara. Itu maka Nabi Muhammad jalan malam Isra dan Mi'raj disebut Isra. Asra, jalan malam. Di kode ibu-ibu namanya Sari, Sarah, itu yang suka jalan malam artinya itu. Ya enggak apa-apa.
Kalau nama ibu Sarah atau Sari, itu ibu tuh suka jalan malam. Ya. Jadi aslinya nih Yasri nih. Yasri. Tapi oleh Allah dipotong ya-nya. Sehingga Yasri menjadi Yasr. Aslinya Yasri. Allah bisa saja berkata walaili iza yasri. Walaupun para ahli qiraat menjelaskan untuk keseimbangan bunyi. Wal fajr walayalin ashar wasafi wal watr walaili iza yasr. Supaya seimbang bunyinya katanya. Tapi secara morfologi Yasr salah. Harusnya Yasri. Dia panjang. Yasri panjang. Tapi kenapa diputus Yasr? Supaya di malam hari kita memutus kegiatan. Supaya di malam hari kita memutus diri kita dengan dunia luar. Itu kenapa ketika Allah menyebut malam, itu sifatnya tutup. Nanti baca di Al-Lail ayat 1. Walaili iza yaghsha. Demi malam apabila telah tutup. Yaghsha itu tutup. Makanya tutup bahasa Arabnya ghishawah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ada orang yang matanya sudah ditutup Allah dari kebenaran. Hingga betapapun kita menyampaikan kebenaran, hujahnya tak tampak oleh dia. Yang sudah tertutup itu bahasa Arabnya ghishawah. Malam yaghsha, walaili iza yaghsha. Tutup. Apa maknanya itu? Bapak Ibu, kalau malam datang, tutup. Tutup rumahnya. Tutup tokonya. Tutup usahanya. Tutup kantongnya. Jadi kalau lah malam tu jangan beli nasi goreng je le, jangan beli martabak Mesir je le. Karena yaghsha. Karena Yasri, putus. Ya kalau lapar, puasa sampai pagi leh. Makanya Nabi itu Bapak Ibu kebiasaan Nabi makan kapan? Sebelum maghrib. Makanya ada hadis Sahih Bukhari. Iza quddimal asya qabla fabda'u bihi qabla an tusalliyal maghrib. Kalau makanan malam terhidang, datang waktu salat maghrib, maka makan sebelum salat maghrib. Itu perintah Nabi. Itu artinya Nabi makan malamnya sebelum salat maghrib. Karena kalau sudah malam, yaghsha, Nabi sudah menutup kantongnya, menutup perutnya, menutup rumahnya. Itu maka Nabi berkata kalau malam datang, tutup pintu rumahmu, tutup bejanamu, tutup masukkan anak-anakmu ke dalam rumahmu. Memang begitu aturan malam. Yaghsha. Itu kenapa malam disukunkan. Malam disukunkan. Supaya kita malam itu sukun. Sukun itu artinya jangan bergerak lagi. Sukun. Kalau malam sudah datang, diam. Makanya begini. Bapak Ibu kalau baca ayat-ayat tentang sifat malam, selalu sifat malam itu tutup dan diam. Coba perhatikan surat An-Naba ayat 10. An-Naba ayat 10. Wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam itu, al-lail itu libasa. Libas itu artinya tutup. Makanya pakaian disebut libas. Karena menutupi keburukan kita. Pakaian itu Ibu kenapa disebut libas? Karena menutupi keburukan kita. Badan saya ni banyak buruk-buruknya nih Ibu. Kalau saya buka baju saya sekarang Ibu lari semua nih. Kenapa Ibu nyaman melihat saya? Karena ada yang menutupi. Apa yang menutupinya? Libas. Jadi malam itu kata Allah libas. Tutup. Kalau tertutup artinya apa itu? Jangan bergerak lagi. Makanya sifat malam itu libas. Supaya kita tidak bergerak lagi, maka ditutup. Libas. Itu makhluk malam dari gelap. Gelap itu pun tanda tertutup. Kalau tertutup gelap tidak? Lah iya. Kalau terbuka dia terang kan? Itu makanya malam tidak dikasih cahaya. Karena supaya kita
menutup diri kita, libas namanya. Itu sifat malam begitu. Nah, coba Bapak Ibu baca nanti surat Al-Furqan 47. Ya, Al-Furqan 25:47. Ya, Al-Furqan 47. Kata Allah, huwallazi ja'ala lakumul laila libasa. Dialah Allah yang menjadikan malam itu tutup, libas. Ya. Nanti baca lagi surat Al-An'am 96. Ya, surat yang ke-6 96. Ya, surat Al-An'am yang ke-96 ayatnya. Kata Allah, wa ja'alal laila sakanan. Dialah yang menjadikan malam itu sebagai ketenangan. Jadi kata Allah Bapak Ibu, ini Masya Allah ya, ini Al-Quran ini kalau kita amalkan bahagialah hidup kita. Jadi kata Allah, al-lail itu sakanan. Malam itu adalah sumber ketenangan. Makanya Bapak Ibu kalau tidurnya malam itu pas, itu pagi itu tenang. Jiwanya tenang, perasaannya tenang, hatinya tenang. Karena tidur di malam hari itu kata Allah sakanan. Sakinah, tenang. Coba cari ibu, kalau apa aku kalau kurang lalu, nyok coba mengunyah hurang saya bantu pagi itu. Coba nak cari ibu. Mata merah, dah betul. Bantu kusui, rambut. Orang kurang lalu cari ibu, orang begadang malam tu ibu. Kenapa? Karena dia kehilangan sakinah. Ternyata sakanan itu al-lail. Malam hari ketenangan itu adanya. Itu makanya Bapak Ibu, beruntung kita ni sebenarnya Bapak Ibu ya. Kita hidup di negeri yang jelas malam dan siang. Ada negeri yang tak jelas malam dan siang. Ya tahu? Siang itu malam kayak siang aja. Tak ada matahari terbenamnya. Kita mah bahagia Bapak Ibu, dijadikan ada gelap, ada terang. Sehingga di waktu gelap itu kita berpotensi mendapatkan sakinah. Dan katalah al-lail, ketenangan hati itu tidur di malam hari. Memang Bapak Ibu dalam Al-Quran, Allah menyebutkan ada beberapa sumber sakinah ya. Ibu Bapak kalau ingin tenang hatinya ada beberapa sebab. Pertama tidur. Nih, tidur. Ya di surat Al-An'am 96 tadi. Tidur tu ketenangan hati Ibu ya. Maka Ibu kalau kurang-kurang lalu pagi sakit kepala Ibu tu. Ibu kalau lalu kurang malam tu, itu pagi sempoyongannya tu, ndak kuat tagak lah tu. Dah gitu. Ah, tu makanya malam tidur di malam hari disebut sakanan, ketenangan. Sumber ketenangan yang kedua itu disebutkan di surat An-Nahl 80. Ya, ini yang ke ayat surat ke-6 96. Nanti ada di An-Nahl ayat 80. Ya, Ibu kalau ingin dapat ketenangan hati, ada jalannya tuh. Di samping tidur di malam hari tadi. Apa kata Allah di An-Nahl 80? Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Allah menjadikan ketenangan itu ada di rumahmu. Salah Ibu ya. Jadi ketenangan itu bukan di hotel. Bukan di nightclub, bukan di bar, di kafe, enggak bakal ada di sana ketenangan. Ketenangan itu kata Allah di rumahmu. Itu kenapa rumah disebut maskan, tempat ketenangan hati. Kalau ibu bapa tidak menemukan ketenangan hati di rumah, tidak akan pernah menemukannya lagi di luar rumah. Yakinlah. Kalau bapak ibu tidak menemukan ketenangan di luar rumah tidak bakal ketemu lagi ketenangan. Karena di situ ketenangan di rumah. Di tempatnya saja bapak ibu tidak menemukannya, apalagi tidak pada tempatnya. Maka saya heran ibu kalau ada orang lebih betah duduk di lapau nongkrong sampai tengah malam main domino ketimbang di rumahnya. Padahal rumahnya mewah, gadang, rancak. Kenapa? Karena dia tidak tahu sumber ketenangan itu rumah. Bukan mewahnya. Bukan. Nabi itu rumah beliau tidak mewah. Rumah Nabi itu al-hujurat, kamar-kamar saja.
Bahkan kata Aisyah, kalau saya sujud salat di belakang Nabi, itu kalau ruku bokong Nabi itu hidung saya tuh ke bokong Nabi sampai itu. Itu menunjukkan kecilnya rumah Nabi. Tapi Nabi kalau masuk ke rumah itu tidak ada lagi keluar rumah. Tenang di dalam rumah. Kenapa? Rumah itu sakanan, kata Allah. Rumah itu sumber ketenangan. Makanya ibu, kalau ibu tidak menemukan ketenangan di rumah, bapak ibu tidak akan menemukannya di tempat lain. Justru ibu kalau pergi ke tempat lain makin tak tenang begitu. Rumah, karena kata Allah rumah itu ketenangan. Allah menjadikan rumah itu ketenangan. Ya. Yang ketiga, ketenangan itu disebutkan di surah Ar-Rum 21. Surat Ar-Rum 30:21. Ada kata sakinah di situ ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Untuk apa kamu menikah, kata Allah, supaya kamu mendapatkan ketenangan dengan istrimu. Jadi sumber ketenangan itu tidur, rumah, istri. Jadi yang tidak punya istri, ya tidak akan menemukan ketenangan. Ya, karena istri yang bisa menemukan, yang bisa memberikan ketenangan. Itu maka Nabi itu kalau gelisah, Nabi banyak masalah Nabi. Pulang ketemu Khadijah, itu masalah Nabi itu hilang. Kenapa? Karena Khadijah itu litas kunu, tempat Nabi mencari ketenangan. Jadi kalau apa-apa tidak menemukan ketenangan dengan istri, berarti istri bapak tidak sumber sakinah. Karena istri itu sumber ketenangan, Pak. Pasti itu, Pak. Karena Allah sebut, untuk apa kamu disuruh menikah oleh Allah, diciptakan pasangan dari dirimu, supaya kamu menemukan sakinah dengannya. Itu alasan pentingnya kenapa kami harus selalu bersama ibu. Karena kalau ibu hilang, maka kacau balaulah hidup kami. Memang begitu, Pak. Makanya apa-apa kalau yang mati istrinya dulu, itu langsung bantunya tidak tahu urus lah, Pak. Kusui balumui langsung. Apa kok rapi gagah rancaknya kalau dia murus. Ibunya tenang. Ya, kalau tidak punya, kalau mati ibu dulu, itu kacau. Itu makanya kau dapat minta apa? Biarlah awak mati dulu, Pak. Jangan ibu mati dulu, Pak. Lah banyak mau cari cerita, Pak. Asa mati ibu dulu, yo apa kau yo bana? Balumui, Pak, balumui. Tidak terurus le. Wah, cari ganti kau Pak, dah murah dulu, Pak. Alun tantu sakinah ni kedua kau le, Pak. Jadi isi itu sumber ketenangan, Allah sebut begitu. Jadi kalau ingin tenang, itu pasangan. Ya memang itu sumbernya. Nah, yang keempat, ketenangan itu adanya di masjid. Nanti baca surat Ibrahim. Surat 14:37. Nabi Ibrahim memindahkan Ismail ke Makkah dari Palestina. Di Makkah tidak ada orang, tidak ada makan, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Satu-satunya yang ada di Makkah ketika itu adalah Baitullah. Baitullah, rumah Allah, Ka'bah. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, saya tinggalkan anak saya di samping rumahmu. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan sakinah, ketenangan. Makanya digunakan kata askantu. Askantu itu kata sakana. Sakana tadi diam, tenang. Makanya Bapak Ibu kalau nak menemukan ketenangan di rumah, pilihannya hanya yang kedua, ke masjid. Jadi kalau tempat itu ketenangannya hanya dua. Kalau tidak rumah, masjid. Hanya itu tempat ketenangan. Kalau manusia, orang, itu sumber ketenangan. Nah, salah satu sumber ketenangan tadi adalah tidur di malam hari. Itu kenapa kata Allah, kami jadikan malam sakanan. Itu rahasianya tadi kenapa ketika Allah bersumpah demi malam, itu disukunkan. Keterangan waktunya disukunkan,
untuk memberi isyarat malam itu jangan bergerak lagi. Nah, ini yang kadang-kadang hari ini kita rusuh, Bapak Ibu. Bapak Ibu cobalah lihat, keluarlah malam agak sekali, apalagi malam minggu atau minggu malam. Waduh, makin tengah malam makin merami manusia. Ku tapi lawi ku ndak tanggung, Ibu. Sampai pagi. Ke pondok tu, ke pantai Mani, sampai ke Limau Mani, Masya Allah. Ya tak? Padahal Allah sudah mengatakan iz walaili iz adbar. Kalau malam datang jangan bergerak lagi ya, sukun, tenang. Itu makanya kini penyakit banyak Bapak Ibu, ragam-ragam penyakit. Karena penyakit kok hilang ketenangan. Kalau ketenangan hilang, penyakit banyak. Hilangnya ketenangan karena malam tak tidur. Itu pangkalnya tu. Dulu orang penyakit, orang dah banyak ambo, Bapak Ibu, di kampung ambo lu, ketika ambo di kampung ketik-ketik. Orang dulu penyakit kok tak do, Bapak Ibu. Penyakit damam saja. Damam, dan kalau damam pun berkerambi muda saya sehat juga pakai. Tak ada ke dokter pakai. Penyakit gini panau, kuruk itu saja. Ya kan, dek mandi dulu dapat sabun pakai lah. Zaman sisuk kan sabun sampo kan tak ada. Anda mandi sabun batang saja. Itu penyakit kulit banyak. Penyakit serius tak ada. Tak ada. Bahkan tak banyak orang sakit serius zaman dulu, Ibu, kerana orang laluk teratur. Di kampung, Ibu, orang pulang ke sawah asar pulang ke sawah, pulang ladang leh. Mandi menjelang maghrib, makan. Tak makan sama-sama dulu kan lampu tak ada lah. Lampu togok saja. Nah, maghrib dibakar lampu togok, lampu yo minyak yang bersumbu kain atau sabui. Lampu togok ke punya sampai isai duitnya ke. Kau sampai pagi hitam hidungnya paknya. Asok banyak mah. Dah betul zaman dulu Pak. Sudah lampu kau lari duit, sudah isya yang ke masjid kau pulang masjid yang dari rumah sudah isya, lampu bambu ile tu. Dah. Alah, mati dah. Ya dah. Dulu orang tak ada nongkrong-nongkrong di lapau sampai pagi, tak ada. Jam 8, jam 9 tu orang lebih mati satu itu. Lalu besok jago orang jam 3, jam 3:30 dah itu. Tu maka zaman sisuk tu anak orang sampai sabalik. Aduh, buang capek lalu kau jumlah anak apa. Asal ambil lalu anak seketik. Asal capek lalu anak banyak ni. Ya dulu TV tak ada. HP tak ada. Internet apa lagi? Tak ada lah. Tentu ibu saya nampak ciknya. Tu maka sampai sabalik begitu. Yang begitulah. Ambo nenek ambo tak 10 tak kena pasti ambo. Tapi lebih di 9 Pak nenek ambo. Ya, yang produksi saya tahu ambo yang hidup produksi ku 6. Yang laki-laki adalah 3 yang tahu ambo tu. Dulu orang biasa segitu juga Pak. Karena tu pengaruh lalu capek dan sehat. Sehat. Tak ada banyak penyakit. Itu lalu capek kau. Ikolah Bapak Ibu ke anak-anak awak kini yang awak mengatur di rumah ya. Supaya rata-rata mereka tu jam 10 lebih lalu lah gitu. Kini kau Ibu ambo sembahyang ceramah subuh di Madinah subuh. Tak pernah bawa sebut di subuh hari itu Ibu yang muda-muda. Yang muda-muda ko mana-mana. Yang pensiun-pensiun kau saja. Tak ada yang muda-muda tu. Banyak yang muda-muda tapi lalu. Bakal laloknya kadangnya malam laloknya. Kok malam lalu kau? Apa? Jam 1, jam 2 yang baru lalu baru. Jam 2 lalu maka mungkin jago jam 4 lah. Tu makanya kadang saya tu kadang ada fantasi Bapak walaupun tak mungkin ni. Kau ambo lah jadi wali kota kau acak ambo. Tapi kau ambo tapi kan nak ambo lah tu Tapi tak mungkin asalnya lah tu. Ya buatlah perda, itu panggil itu DP Dewan, bikin aturan malam. Aturan malam kau penting. Jadi kafe-kafe, bar-bar itu tidak boleh lagi buka di atas jam 11 malam. Jam 11 malam wajib tutup. Kalau tidak tutup, cabut izinnya. Selesai. Kalau pemimpin mau baik, rakyatnya ingin baik, pasti baik. Karena Allah sudah suruh. Allah tidak ada mengatakan bila malam datang segera tidur. Tak begitu bahasa Allah. Tapi dikasih isyarat dengan sukun di sini. Walaili iz adbar. Kalau malam sukunlah kata Allah. Diamlah lagi.
jangan bergerak juga. Satu ya. Jadi itu yang pertama. Di ayat yang ke-34 Allah bersumpah demi subuh lagi. Siang. Subuh itu awal siang. Was-subhi iza asfar. Demi subuh apabila telah terang. Nah begini. Asfar ya, kita lihat asfar dulu. Asfar itu terang. Sebenarnya bukan terang. Asfar itu artinya terbuka. Lalu diartikan terang karena terang itu sebab terbuka. Itu namanya majaz. Yang disebutkan itu sebab, yang dimaksudnya musabbab. Terang itu sebab. Sebab terang, musababnya adalah terbuka. Itu ya. Terang itu ada kalau terbuka, kalau tertutup dia gelap, tu al-lail tadi. Karena tertutup gelap. Jadi kata asfar itu artinya terbuka. Makanya berjalan disebut safar. Ya. Kenapa berjalan disebut safar? Karena kalau berjalan terbuka jalan, terbuka pintu. Kalau tertutup jalan, tertutup pintu, itu tidak bisa jalan. Itu makanya perjalanan Nabi Muhammad di malam hari tidak disebut asfar, tapi asra. Karena akses ditutup, orang kafir Quraisy mengunci Nabi di Makkah, maka lewat langit jalan. Karena asfar. Safar itu artinya terbuka. Itu makanya gembira bahasa Arabnya musfirah. Wujuhu yauma izin musfirah. Dahikatan mustabsyirah. Kenapa gembira disebut musfirah? Karena orang gembira itu hatinya terbuka, pikirannya terbuka, giginya terbuka gitu. Itu makanya orang kalau gembira tak gitu. Kantongnya terbuka juga. Itu maka orang kalau gembira cuk mentraktir orang. Kalau ibu-ibu lagi happy, hei makan ayo. Kita ada lagi happy tu. Cuma lagi membuduknya ajak lah makan tu. Tak kalau ya. Dah gitu. Makanya ibu kalau kamu ambil piti apa tu cari gembirakannya dulu. Asal gembira apa tu mencoro saya satu piti tu beko tu. Ambil selesai gitu. Ini memang begitulah. Itu kenapa gembira disebut musfirah ya. Terbuka. Jadi safar disebut safar kenapa? Satu. Karena begini Bu, safar itu dia bisa membuka asli orang. Jadi berjalan disebut safar. Karena dengan berjalan itu asli orang terbuka. Ya. Ibu kalau ingin tahu asli saya, jangan dengar ceramah saya. Ajak saya jalan-jalan. Nanti di perjalanan itu tampak tuh yang penyerenge, yang sampi aka, yang simpilik karyang, di perjalanan itu nampak. Ujilah tak percaya Bapak Ibu. Kalau ingin tahu karakter asli orang, ajak dia safar. Jalan-jalan. Karena safar itu membuka hatinya. Dengan berjalan itu orang terbuka aslinya. Terbuka asli orang tu. Ya. Ibu kalau kamu mencari pasangan, misalnya ibu jando. Atau ada duda datang ke ibu ingin melamar. Jangan ibu terima langsung. Ajak jalan-jalan tu. Kok lah kamu bayi makan duduk tarui saja, aja nyoleh tak mula tu. Kan ada pak tu lah makan lah kamu bayi jangan tagak lah. Nyo asli orang kau di jalan tampaknya. Ibu kalau ingin tahu asli orang di jalan raya tu asli orang tu. Asli orang di jalan tu tampak tu. Yang egoisnya, yang sombongnya itu di jalan tu terbuka. Itu kenapa berjalan disebut safar. Karena membuka kedok asli orang tu di jalan. Ini rahasianya Bu ya. Kenapa Khadijah sebelum melamar Nabi, itu Nabi disuruh jalan dulu ke Syam bersama pembantunya Maisarah. Ya kan? Kan Khadijah kan janda. Janda kaya nih, miliarder tu. Kayo. Terdengarlah oleh Khadijah ada pemuda yang amanah, jujur. Tak ada pemuda yang sejujur dia. Tapi Khadijah belum pernah ketemu Nabi.
Hanya mendengar saja viral. Nabi sudah viral juga zaman itu. Ya, kejujuran Nabi sudah viral. Ya, semua orang kenal lah dengan Nabi Muhammad. Ya, sebelum jadi Nabi itu kejujurannya dikenal semua orang. Khadijah cerdas. Sebelum ini orang dilamarnya jadi suaminya. Karena memang yang melamar Nabi itu Khadijah, ibu. Tak Nabi yang melamar Khadijah. Khadijah melamar Nabi. Boleh saja perempuan melamar laki-laki. Menembak nama tu. Boleh. Ya. Jadi ibu kalau nampak ibu misalnya janda, ada nampak laki-laki yang saleh, baik, kayu, gagah, tembaklah nyo. Ya tu. Ya, tak apa-apa. Boleh, tidak ada salahnya. Bagaimana cara menentukan ni orang jujur atau tidak ni? Oleh Khadijah, karena Khadijah ni cerdas. Dua cara uji kejujuran. Pertama, diajak dia kerjasama masalah ini. Ini harta saya, ini barang-barang saya, bawalah ya, perdagangkanlah. Di situ diuji itu, asli orang ko nampak JPT. JPT ko nampak asli orang pak. Nampak dusana nampak asli JPT ko. Ya, uji kejujuran JPT. Ya ta? Makanya ibu-ibu aslinya nampak JPT. Yakinlah, kada percaya pak, cubalah. Asa kurang PT apa, bungko ko dak elok leko pak. Cobalah pak sorong apa-apa lomba PT itu. Apa sebaik-baik manusia di muka bumi leko tu. Sayolah kamu. Nah, maka ini uji pertama pakai uang, pakai harta, dan memang jujur teruji. Yang kedua disuruhlah Maisarah bawa dia berdagang ke Syam ya. Nih. Nanti kata Khadijah ke Maisarah. Maisarah ini laki-laki ibu ya, bukan Prusi gua aja, ibu salah paham ibu tu. Ya namanya Maisarah aja laki-laki tu ibu. Jangan ibu salah paham tu, Maisarah tu laki-laki. Kecik ibu Prusi Maisarah tu. Oh laki-laki ibu. Masa Nabi berjalan yo nak gadi nama tu. Orang Arab tu Maisarah tu laki-laki tu. Ya tu. Ya ndak seluruhnya yang pakai tamar butah kau Prusi ibu. Hamzah tu pakai tamar butah tu. Tidak Prusi tu laki-laki tu. Ya. Bahkan ada lah Bapak Ibu yang namanya tak pakai tamar butah, tapi dia perempuan tu. Misalnya Su'ad. Su'ad itu nama perempuan di negara Arab tu, tak nama laki-laki tu. Dia awak laki-laki, Su'ek namanya itu. Ya. Nah, ini Maisarah, ini orang kepercayaan Khadijah. Ini orang kepercayaan Khadijah. Kata Nabi, kata Khadijah ke Maisarah, ajak dia jalan-jalan ke Syam. Bawa harta sambil berdagang. Tapi berdagang tu modus saja. Yang ingin dicek Khadijah tu lihat bagaimana dia di jalan. Maka Maisarah bukan menghitung untung dalam jalan itu di waktu itu. Dia lihat apa yang dilakukan Nabi dalam perjalanan itu, bagaimana akhlaknya, bagaimana sikap dengan orang dan sempurna. Begitu pulang dari perjalanan itu, Khadijah panggil Maisarah. Yang ditanya Khadijah bukan berapa untung yang kalian dapatkan, bagaimana dia di perjalanan. Maka Maisarah berceritalah tentang akhlak Nabi di jalan, memang benar-benar baik orangnya. Maka Khadijah kemudian melamar Nabi lewat paman beliau Abu Talib. Bagaimana cara menentukan asli orang, membuka asli orang? Safar, jalan-jalan. Itu kenapa berjalan disebut safar, karena membuka asli orang. Ya, asli orang itu dibuka dengan safar. Itu kenapa begini, Bapak Ibu, semua kata safar, kalau baca kata safar dalam Al-Quran, itu selalu pakai ala safarin. Betul tak? Coba baca nanti di Al-Baqarah ayat tentang puasa itu, 184 itu. Faman kana minkum maridan au ala safarin. Begitu kan? Atau di surat An-Nisa 43, in kuntum junuban, itu ya, seterusnya fatahharu itu. Wa in kana faman kana minkum maridan au ala safarin, begitu ya. Kenapa berjalan itu ala? Kenapa tidak fi safar? Tapi ala safar. Ya. Di Al-Baqarah 184 salah satunya. Ya. Kenapa di sana itu kalau berjalannya ala safar? Kenapa tidak fi safar? Kan sama-sama berjalan itu artinya itu.
An-Nisa 43. Ya. Ya, enggak apa-apa Ibu. Kalau Ibu luput tanya saja, jangan ragu-ragu. Ibu paham. Ya. Ya, jangan Ibu ragu-ragu loh. Kalau Ibu sagan-sagan lo bertanya, ya. Kalau ndak tarangan Ibu asal macam lah, tanya Ibu. Jangan Ibu antuk-antuk saya kalau lebih nguang saya, gede catat itu ya. Gitu. Karena talingo dalam mau dipakai kan macam itu. Itu biasa saja tu. Ya tu. Ambo paham ambo kalau jamaah ambo ibu-ibu apa-apa. Aku ambo ndak banyak masalah dembo loh. Ya tu. Tapi kalau mahasiswa huha-huha kan berang mereka huha-huha aja talingo seranca anta huha aja lah ya tu. Merdeka kok. Jadi Al-Baqarah 184 dan An-Nisa ayat 43 itu ala safar. Kenapa ala Ibu? Ala itu apa artinya? Di atas ya. Di atas kan? Kalau di atas tampak tak? Tampak. Yang tak tampak tu kalau di bawah. Kenapa berjalan tu ala safar? Karena orang kalau berjalan tampak jalih aslinya. Tu makna ala. Orang kalau berjalan tu Ibu tampak aslinya. Ibu suami Ibu tu asli suami Ibu tu di jalan. Perhatikanlah tak cahaya Ibu. Panggage tak mau sabar, nyerengi, kadang kasar mulut di jalan bagai dah gitu Ibu. Asli akhlak orang kau di jalan. Tu makanya Ibu, cubalah Ibu, kalau di rumah apak tu dah ditampik lalu kan, apak tu kan lunak senyata. Ya tak? Cubalah apak jalan mereka tu. Tu apak ambil otonya kadang-kadang apaknya mulai panik bagi tu kalau orang apa semacam tu. Nanti Ibu lagi saran dari oto tu, nyeserengi langsung tu. Sayalah kamu. Pak kamari awak lalu situ macet beko cik Ibu kan. Okey cik Pak. Duduk sana situ sih. Banyak situ lah cik. Tu je tu. Tu. Tu iyo macet kira kan tu dak berjalan auto kalau. Ibu je lagi saran lah yang tok selelai. Kalau mengecek je boleh dak ambo kecek tadi. Kau yo mamakak se kau macam. Itu kan ada cik. Itu Allah tadi tu. Jali aslinya tu Ibu. Tampak aslinya. Kalau di rumah, di kursi, di meja, di tampik lalu ndak asli dulu tu. Apalagi di mimbar di kursi ni kau ndak asli ketika Allah tu. Ibu kira ambo bicara makin ni kau asli ambo kau ndak asli lo kau. Asli ambo ajak jalan-jalan. Iya tu. Iya. Asa Ibu ingin tahu jo asli orang ya jalan-jalan lah. Sayalah kamu. Itu. Kena ala safar tadi. Ala kau nyo di atas. Kalau di atas tampak jalih Ibu. Itu makok. Kalau fi di bawah tak nampaknya loh. Itu kenapa kata-kata safar dalam Al-Quran selalu menggunakan preposisi ala. Nih. Man kana minkum maridan aw ala safar. Bukan fi safar. Untuk menunjukkan, untuk membuka asli dengan safar lah. Karena makna safar apa tadi? Membuka. Nah, lalu kenapa subuh diberi sifat asfar? Yang artinya membuka. Ya begitu kan? Kenapa subuh sifatnya asfar? Karena di waktu subuh itulah Allah membukakan pintu-pintu kebaikan. Kalau Bapak Ibu ingin dapat banyak kebaikan, urusan dunia atau urusan akhirat, waktu subuh jangan pernah lewat. Karena disitulah pintu kebaikan dibuka. Makanya asfar. Itu makanya kata Allah di surah At-Takwir itu ya, ayat 18. At-Takwir 18 kan. Was-subhi iza tanaffas. Begitu kan? Kalau subuh datang, maka bernafaslah. Kapan Ibu bernafas? Kalau Ibu buka pintu rumah Ibu, udara masuk. Karena udara yang paling baik itu pagi hari. Itu kenapa Nabi kalau berperang, itu selalu menjelang subuh. Karena waktu subuh itu kalau kita berlari Ibu, paru-paru kita ni kuat. Itu makanya serangan perang di masa Nabi itu banyak yang di waktu subuh. Itu makanya serangan kiamat diceritakan di waktu subuh juga. Wal adiyati dabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha.
Karena di waktu subuh itu kalau berperang, kita menang. Kenapa? Kuat paru-paru kita. Karena pintu-pintu kebaikan itu asfar dibuka Allah wasubhi, di waktu subuh. Bu? Oh iya, serangan fajar kan menang Pak, serangan fajar tuh. Yang ya, tapi itu kan enggak baik itu. Tapi itu menunjukkan subuh itu dibukakan pintu kebaikan. Makanya Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah semua umatku yang bangun di waktu subuh. Itu kenapa anak-anak kita sekarang Bapak Ibu, enggak banyak, saya ngajar nih Ibu, enggak banyak anak-anak kita nih yang daya tangkapnya kuat, yang cerdas, enggak banyak, dalam tanda kutip ya. Mungkin pengaruh bangun subuh tidak lagi. Karena kalau bangun subuh mereka lambat, otak mereka ini tidak jalan. Itu kenapa ketika tadi Allah bersumpah demi fajar tadi, wal fajri walayalin asyar wasafi wal watr. Itu jawabannya apa? Walali idza yasar hal fi zalika qasamun lizi hijr. Ketika Allah bersumpah demi fajar, fajar itu awal subuh, fajar. Jawabannya hijir. Hal fi zalika qasamun lizi hijir. Hijir itu artinya pembatas. Makanya kamar disebut hujurah, karena membatasi kita. Akal disebut hijir karena akal itu yang membatasi hidup kita. Ibu kalau tidak ada hijir lah, los, tidak ada pematang sawah itu. Hijir. Orang makin tinggi akalnya, makin terbatas hidupnya. Karena hijir itu pembatas. Makanya akal orang makin tinggi, bicara makin terbatas, berperilaku makin terbatas. Kenapa? Hijir, pembatas. Itu makanya orang yang teriak-teriak bicaranya kurang hijir. Baca nanti di surah Al-Hujurat ayat yang keempat. Ya, Al-Hujurat ayat yang keempat ya. Al-Hujurat ayat yang keempat. Kata Allah, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aksaruhum la ya'qilun. Orang yang berteriak-teriak berbicara memanggilmu itu yang tidak berakal. Kenapa dia berteriak? Karena pembatasnya jebol. Orang kalau punya pembatas tidak akan berteriak berbicara. Pembatas itu yang buat dia tidak berteriak. Makanya orang yang berteriak-teriak itu kata Allah kurang akal. Iya. Jadi kalau ibu suku mari-ari mengecek rumah, pasti kurang akal. Allah sebut begitu. Kadang ibu-ibuku mari-ari sih. Pak, tolong ayi. Tolong dia nasanio dari ate itu cari itu. Tuh ibu mari-ari cetung ngecek. Ada yang hobi berteriak, anak diteriaki, suami diteriaki, semua teriak. Makanya orang marah berteriak tidak bicaranya ibu. Kenapa orang marah berteriak? Karena orang marah kehilangan akal. Makanya bahasa orang marah aku tidak teratur leh. Pilihan katanya tidak pas leh. Karena akalnya hilang. Gitu tuh. Jadi orang kalau bangun pagi, fajar, hijirnya sehat. Akalnya sehat. Makanya ciri orang pikun, ciri orang kapikun, jago subuh malih. Itu ciri orang kapikun. Yakinlah ibu, kalau ada ibu-ibu lah malih jago subuh itu tanda kapikun. Iya. Karena hijir fajar. Yang biasa dibangun di waktu fajar, hijirnya awet. Saya ada jamaah saya punya mertua, ya orang Kerinci, beliau sudah 96 tahun umur ibu itu. Udah di kursi roda, tidak bisa jalan lagi. Tapi baca Quran pun tidak melihat mushaf beliau. Saya tanya kenapa bisa awet begitu? Karena kata beliau, beliau selalu bangun jam 4 dan selalu mandi. Sampai sekarang sudah lumpuh itu minta dimandikan kayak anak-anak jam 4 subuh itu. Jadi kalau ibu rajin mandi subuh, jago subuh, mandi subuh, awet hijirnya. Itu buktinya asfar, terbuka ketika waktu subuh. Itu. Oh, kebaikan yang banyak itu adanya di waktu subuh. Maka celakalah orang yang di waktu subuh tidur. Celaka. Di kampung ibu kalau ada orang jago siang, lah jam 9 baru jagonya. Cik orang, lah dipatu ayam rasa kiang macam. Itu.
Karena sial jago subuh tu Ibu. Kenapa? Allah membukakan pintu-pintu kebaikan, dia tidur. Mana caranya tu? Ibu cobalah bangun siang, itu jago lalu tu manuang-manuang situ. Kenapa? Karena oksigen di otak Ibu habis. Tu maka Ibu tak bergerah manuang-manuang sejago siang tu. Ya. Itu rahasianya kenapa sifat subuh tu asfar. Nah tadi keterangan waktunya iza, bukan iz. Iza itu artinya bergerak. Jadi siang ko jangan manuang-manuang jo lagi. Menggari lah lagi kalau tiba subuh menggari lah. Tu makanya kata Allah fa iza qudiyatis shalah fantashiru. Jadi sudah subuh ko, saya tidak menyalahkan, tidak mengenai suruh tu baik. Tapi bapak-bapak yang masih dinas, masih aktif, masih kuat mencari nafkah, setelah subuh tebar, suruh tinggalkan. Kenapa? Mencari nafkah itu kewajiban. Suruh itu untuk apa-apa pensiun, jo ibu-ibu pensiun. Lah ya. Dokter dia ke rumah sakit jam 7:30, pasien sudah menunggunya, suruhlah dulu. Ambo mahasiswa lah menunggu 7:30, ambo suruhlah dulu sampai jam 7 bagai. Terlambat mau masuk maja. Karena setelah salat itu mutaharrikah. Kalau sudah subuh selesai, izah. Itu makanya di surat Al-Muluk tu ayat yang ke-15, apa kata Allah di situ? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Begitu kan? Kalau kamu sudah selesai beribadah, kata Allah, famshu fi manakibiha, segeralah berjalan di muka bumi. Manakib itu apa Ibu? Soalnya ya bahasa Al-Quran itu. Manakib itu jamak dari mangkab. Mangkab ini. Pundak ini bahasa Arabnya mangkabun nih. Allah menyuruh kita mencari rezeki setelah pagi datang. Famsu fi manakib. Kalau mendaki ke puncak gunung, di situ ada rezekimu. Daki gunung itu. Seperti pundak kita nih tinggi. Begitu kita dengan hari-hari itu, Pak Ibu, siang itu. Tu maka dia lagi cahayo, dia lagi angin, supaya membakar kalori siang tu. Kecuali apa-apa yang sudah dipensiunkan. Itu dah piakal itu, jangan kerajo lah. Kalau umur 65 tu, lah masuknya ibu bapak beribadah lah tu. Makan tak banyak lah tu. Kita dicari lah. Tu beribadah lah, ke masjid lah. Majlis taklim lah. Tapi yang muda-muda apa? Ada boleh berzikir-zikir sini masjid ke raja lah. Ada nampak dia bapak masih bujang-bujang, masih taguk-taguk berzikir sini masjid hari-hari. Tak bisa begitu tu. Kalau bapak ibu untuk berzikir ke dunia ko, malaikat diutus tu. Malaikat sudah menawarkan diri. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tak begitu kata malaikat dulu. Kenapa tidak kami yang ahli ibadah yang dikirim ke bumi? Kenapa makhluk seperti ini? Karena bumi bukan untuk ibadah tempat kita. Ibadah iya. Tapi ada ini iza, bergerak, dinamis. Makanya iza itu dimatkan, dipanjangkan sejauh-jauhnya bergerak. Makanya Bapak Ibu, ini terutama untuk bapak-bapak. Bapak-bapak ko aduh kini ko yang kalau isi bakar rajo lah penghasilan tu apa ko lah nyaman manu-manuang di rumah le. Ada bapak-bapak cutu pak, dah pemalih tu. Ya kecuali misal anak ketek-ketek. Tu musyawarah jo istri. Udah di rumah lah jago anak-anak, biar lambo yang mencari. Ya kalau tu dah tu musyawarah tak apa-apa karena ada kepentingan. Iko anak lah kadang-kadang tak dong kadurus. Tu apa kalau memang ada kebiasaan manu-manuang di rumah pak. Tu tak boleh. Tak boleh. Karena kata Allah wasubhi iza asfar, kalau subuh bergerak sejauh-jauhnya, tak boleh diam. Ya. Memang ada tipikal bapak-bapak ko yang hobinya mancing setiap hari.
Saya pernah ada curhat Bapak Ibu. Ibu kok kerajonya ibu memungut sampah yang di jalan-jalan tu kan dia pakai rompi oren tu. Tu kerajo ibu konya. Gaji 1 juta muatu ita bara sebulan ibu tu. Dan suami ku ibu bali rokok pun minta jo ke ibu tu. Banyak laki-laki yang begitu. Itu maka kata Allah, kalau subuh datang jangan diam juga, bergeraklah. Itu maka iza asfar. Kalau engkau bergerak di pagi hari, Allah bukakan semua pintu kebaikan. Itu rahasianya Ibu ya. Kenapa walaili iz wasubhi iza? Untuk memberi isyarat kalau malam datang kita tidak boleh bergerak lagi. Kecuali memang itu sesuatu yang darurat. Misalnya Bapak Ibu dokter perawat yang dinas di rumah sakit, yang memang dinas malam. Kalau tidak boleh dinas malam, kok mati pasien tu kok. Itu darurat. Tapi yang tak darurat, kalau sudah malam, segeralah tidur. Karena tidur itulah ketenangan hati. Tapi kalau siang, sejauh-jauhnya bergerak. Makanya dimatkan iza asfar. Agar kita bergerak. Habiskan tenagamu. Ya, memang begitulah agama menyuruh kita. Jangan tak balik. Ada orang malam kerajo, siangnya lalu. Itu penyakit begitu. Penyakit begitu. Karena kalau dilawan ketentuan Allah, hukum Allahnya bermasalah begitu. Ya dah? Nah, itulah Bapak Ibu ya, pesan di surat Al-Mudaththir ayat 33 34 ini.